Rahayu, Rahayu, Sagung Dumadi. Memperkenalkan diri, saya dari Bogor, nama asli Tauhid. Izin bergabung, saudaraku, Kang Mas, enjoy saja. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy saja. Yuk silakan narasi-narasinya abangku, kita belajar bersama. Mungkin host mungkin bernarasi dulu dari hasil pengalaman, baru nanti bergantian gitu host. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengalaman. Memang pengalaman itu ada dua, pengalaman kemanusiaan dan pengalaman ketuhanan. Ketika manusia sudah menyadari hanya Tuhan yang berkuasa atas diri manusianya, maka diri manusia akan sadar dulu ketika ia belum mengenal Tuhan, ternyata Tuhan pun juga mau manusia tidak mengenal Tuhan. Jadi ketika sudah mengenal Tuhan, antara kenal dan tidak kenal, enjoy saja. Kenapa? Semua sudah kuasa Tuhan. Lanjut. Betul. Semua sudah diliputi Tuhan ya Ustadz ya. Silakan abangku Tauhid, mungkin abang yang lain bisa diskusi. Baik Gus, saya sepakat Gus dengan apa yang disampaikan saudaraku Gus, enjoy saja. Memang kalau kita sudah enjoy itu tentunya kita sudah ketemu ya. Iya, ketemu betul, dengan Pak. siapa? Ketemu yang kita cari. Ketika Betul. kita sudah mengenal, mengerti, sudah paham, Iya. ya sudah bisa hidup Iya, betul. bersama dia, sudah terbiasa hidup bersama dia, sudah menjiwai daripada yang ingin kita kenal dan ingin kita ketahui, barulah di situ dimensi enjoy saja baru Iya. bisa kita dapatkan. Namun demikian, bagaimana proses daripada kita bisa nyampe kepada dimensi enjoy saja ini, saudaraku? Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi pun juga saya bilang nyampai ataupun tidak nyampai itu semua urusan Allah kan Mas. Karena bagi Allah yang tidak sampai pun juga maunya Allah, yang sampai pun juga maunya Allah. Jadi mah enjoy saja. Lanjut abangku. Baik, saudaraku, betul itu, sangat benar sekali. Aku ingin saudaraku Gus enjoy saja ini menjelaskan atau menerangkan dari hasil pengalaman sehingga saudaraku ini dalam proses nyampe kepada titik kemanunggalan mutlak atau pemahaman tentang kesejatian diri itu, sehingga saudaraku benar-benar hidupnya dalam enjoy saja ini. Mungkin tentunya ada cerita-cerita, aku mengalami ini loh saat dalam prosesnya untuk mencapai titik enjoy saja ini, gitu maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya saya pun tidak bisa bercerita tentang sejarah hidup saya Kang Mas, karena sejarah hidup saya pun juga sejarahnya Tuhan itu sendiri. Enjoy saja. Lanjut abang. Saudaraku, inilah sebenarnya seseorang yang sudah mampu menjalani dengan enjoy saja ini tentunya bukan sesuatu mengalami proses yang sederhana. Ini pasti sangat mengalami proses yang perih dan berdarah-darah. Iya, iya. Karena untuk kita bisa melepaskan kemelekatan, Sekali. untuk kita dapat melepaskan kemelekatan tubuh, pikiran, ya, jiwa, ya, tubuh, pikiran, perasaan ini, karena kalau kita masih berada di ranah pikiran, ya, perasaan, kesadaran kita masih tubuh, kesadaran kita masih terjebak dalam indera kita, tidak akan mungkin manusia tersebut bisa menjalani hidup dengan enjoy saja, gitu, betul. saudaraku. Ya benar apa yang diungkapkan oleh Pak Tauhid tadi. Prosesnya banyak lah ya Bapak ya sebelum kita mencapai enjoy ya gitu maksudnya ya. Ya sesungguhnya kita ini awalnya ini memproseskan diri tadi gitu. Dengan memproseskan diri maka mengenal Allah tadi. Iya, intinya gini Pak, dicapek-capekkan dulu itu maksudnya itu baru ketemu sama si enjoy. Makanya bagi yang dimengertikan tadi itu melalui proses tadi itu sebenarnya gitu.
Benar betul. apa yang dibilang Bang Tauhid tadi itu mungkin awalnya itu Betul. berdarah-darah Nah, tapi kena berproses. Maka akan wajib kita betul. enjoy saja di situ karena kita sudah memahami itu. Betul. Nah, itu maksudnya kan. Nah, Ya, inilah makasih. inilah akhirnya saya ingin bertanya, mungkin mungkin juga tidak harus Gus Enjoy, bisa juga Abah Yu, bisa juga yang lain bercerita, ya, bercerita tentang pengalaman. Karena kalau menurut saya pengalaman itu otentik, pengalaman itu objektif daripada kita bercerita pengalaman orang lain, ya. Iya. Sehingga proses dalam dalam kita mencapai dimensi kesadaran enjoy saja ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini adalah sebuah proses yang panjang dan karena kita bisa mengalami dan kita akan dapat untuk menceritakan itu. Iya, sungguh sangat benar saudaraku. Karena begini ya, jika ini selama ini kan sudah terdogma dari segala sesuatunya gitu. Selama ini kan kita terdogma dari bahasa-bahasa yang sudah diajarkan oleh orang-orang tua kita, guru-guru kita gitu. Maka Allah menarik kita untuk memproseskan diri baik melalui ilmu atau ilmu tarekat, hakikat, ma'rifat gitu kan, atau melalui ilmu ya termasuk juga mengenal diri atau misalnya berserah diri. Maka disitulah sesungguhnya proses itu terjadi gitu. Karena tidak hal mungkin kita akan menjangkau Allah karena Allah sendiri yang menjangkau kita gitu kan dari proses tadi itu gitu. Disitulah banyak kemelekatan yang kita Iya. miliki, banyak keakuan yang kita miliki, banyak ego yang kita miliki. Maka di situ kita Allah menghilangkan itu apabila kita selalu memproseskan diri atau berserah diri di situ, saudara-saudara. Maka sesungguhnya di enjoy saja ini apabila ada sesuatu judul yang kita enjoy saja bagi orang-orang yang sudah memproseskan diri maka akan tahu gitu, mengerti sebenarnya gitu. Tapi bagi yang tidak memproseskan diri atau misalnya tidak berjalankan diri maka akan sulit untuk memahaminya di situ kan. Benar apa Bang Tauhid tadi maka harus benar itu memang berdarah-darah untuk lari ke situ. Terima kasih saudaraku. Betul, Abah Yu, sangat benar. Nah, Betul sehingga sekali. karena proses dalam proses kita untuk mencapai kesadaran enjoy ini kan tentunya setiap dalam mengalami tidak sama. Memang butuh mengalami sendiri dalam laku prosesnya. Nah, saya ingin bertanya kepada Gus Enjoy saja ini, eh, supaya dalam laku ini kita lebih cepat ya untuk mencapai dimensi enjoy saja ini, apakah kita memang butuh guru pembimbing atau pelatih untuk kita bisa eh, apa namanya ahli ya atau kita bisa nyampe kepada titik itu yang supaya tidak berlama-lama gitu untuk supaya Iya. hidup kita ini merdeka dan enjoy saja gitu. Terima kasih. Silakan mungkin pengalaman Bu Ipah dulu, silakan Bu Ipah. Iya, makasih Ustadz. Kalau bagi saya sendiri, Bapak, kalau untuk belajar sendiri saya nggak mampu, Bapak. Cuman lantaran saya terus-terus saya dengar YouTube-nya Ustadz Enjoy, akhirnya hati saya terbuka untuk melepaskan dan untuk menyembelih hawa nafsu yang ada di diri saya ini. Saya langsung minta arahan dari Ustadz Enjoy. Alhamdulillah, apa yang saya cari, apa yang saya maksud, udah tertuntaskan segala-galanya, Pak. Akhirnya dapatlah enjoy, benar-benar enjoy yang saya nikmatin sekarang ini, Bapak. Dahulu juga saya sulit prosesnya, Pak. Kemana-mana saya mengaji. Akhir-akhir ini, terakhir saya 2016, saya ikut talqin di Suryalaya. Saya dapat aturan setiap sholat saya membacakan La ilaha illallah itu sebanyak 165 tiap sholat. Lamanya 2 tahun itu saya jalankan. Lama-lama saya berpikir,
kok saya semakin dikasih aturan kayak gini, saya semakin tersiksa, belum bisa lepas gitu. Karena kayak diatur-atur, kamu harus gini, harus gitu. Lama-lama saya sadar, berarti aku sendiri yang membuat diri aku repot gitu. Akhirnya saya keluar dari torikot itu, saya ditunjukin untuk membuka YouTube Ustadz Enjoy. Di tahun 2000 berapa ya, 2021 lah saya dengar kajian Ustadz Enjoy. Semua itu kajian-kajiannya bagi diri saya ya Bapak ya, itu nyata sekali pemahaman saya. Tanpa ragu-ragu, setahun saya dengar-dengar, langsung saya telepon Ustadz Enjoy. Ustadz, tolong saya diarahkan untuk melepaskan keakuan diri saya, bagaimana siapa diri saya, siapa diri saya yang sebenarnya gitu, saya bilang sama Bapak Enjoy. Akhirnya Ustadz Enjoy mengasih arahan pada saya, ngasih pelajaran lah. Alhamdulillah, nggak bisa lagi saya ungkapkan dengan kata-kata Bapak. Iya. Karena hati yang menang itu di dalam. Jadi kadang-kadang aku ngerti Pak, tapi mengungkapkan untuk zohirnya sulit gitu. Nggak seperti orang-orang Bapak ini pintar ngomongnya di luar ya. Tapi aku mengungkapkannya sulit Pak, tapi di hati saya ngerti. Lantaran kan jiwa yang selamat itu kan di dalam kan Bapak, bukan di luar. Makasih Pak, cuma itu yang saya tahu gitu. Makasih ya Pak ya. Ya, boleh menyikapi saya nih? Boleh. Ya, jadi itu sebenarnya ibu tuh sudah melalui proses kalau menurut cerita. Iya, ya. Itulah prosesnya. Maka ketika ibu dipahamkan oleh Allah, setelah ibu berserah dengan abang muridnya Allah ini, nah disitulah Allah berkehendak dengan ibu tadi, maka nyaman di situ. Iya. Itulah sebenarnya hidayah daripada Allah tadi gitu. Makanya kalau tanpa proses saya tidak mungkin, saya rasa tidak mungkin gitu kan. Iya. Proses. Ini Abah Ayu gini, prosesnya setiap hamba itu beda-beda kan Bapak. Benar Bu, benar. Ya, terima kasih saudaraku, alhamdulillah Bu. Kadang gitu prosesnya ada yang lama, ada yang cepat. Makanya tadi dibilang Ustadz Enjoy, yang nggak paham sama yang paham tetap enjoy. Kita sabar aja gitu. Ya, alhamdulillah Bu, alhamdulillah. Silakan yang lainnya. Baik, saya sedikit bernarasi menceritakan pengalaman pribadi sendiri. Saya awalnya itu, saudara-saudaraku semua, getol ingin ma'rifatullah. Banyak sudah yang saya pelajari, banyak yang sudah saya alami. Ternyata masih banyak keraguan. Masih belum bisa saya menyesuaikan diri saya dengan diri yang lain-lainnya. Lama-lama saya ketemulah seseorang yang membimbing saya. Waktu itu membimbing saya sekitar 3 jam dia membimbing saya. Ternyata kita ini banyak mengenal Allah, tapi bukan mengenal pengenalan Allah. Seharusnya kita ini mengenal pengenalan Allah. Ketika saya mengenal pengenalan Allah, di situ saya tidak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu yang dibilang Ibu Ipah tadi, memang tidak bisa ngomong apa-apa Pak. Saya akuin itu, saya pribadi saya akuin, tidak bisa mengenal apa-apa. Benarlah sudah kalau kita ini persembahan Allah sebenarnya. Iya. Sama dengan halnya kita ini kan senang mengesahkan Allah. Sepanjang kita masih berprinsip tentang mengesahkan Allah, sulit Allah itu untuk jadi esa. Tapi kalau kita ingin mengenal keesaan Allah, maka di situ kita akan tahu malu kita kepada siapapun. Bahkan kepada siapapun itu sudah tidak bisa dibanding-bandingkan lagi. Ternyata baik semuanya. Iya, Bahkan orang yang belum belajar tauhid pun sebenarnya sudah Allah kenalkan, cuman Allah buka. Makanya berbeda-beda, pengenalan Allah itu berbeda-beda kepada siapapun orangnya. Pasti berbeda-beda. Makanya dari Nabi itu, dari 124.000 Nabi itu berbeda-beda makamnya yang Allah berikan ketika Allah mengenalkan dirinya. Termasuk sampai sekarang ini. Iya.
Jadi kan Bapak, saya juga heran melihat manusia yang lain kan. Kenapa ya sok-sok niru Nabi Muhammad? Kenapa diri kita nggak dipandang? Kenapa diri kita nggak hijrah gitu? Kok kita Hmm, bikin gambaran Nabi Muhammad, sementara kan Nabi Muhammad kan perannya lain, perannya kita kan lain gitu. iya, Jadi kalau ya, kita udah selamat jiwa kita, mandang orang biarpun dia makrifat, biarpun dia syariat, kita nggak masalah Bapak. iya. Kita nggak Karena kepanasan semuanya dengan dia. itu, karena semuanya itu ternyata sudah bersyariat. Yang kita Iya, selama ini ada cerita, jangan ditinggalkan syariat, jangan ditinggalkan hakikat. Sebenarnya semuanya sudah bersyariat dan berhakikat, bertarikat, bahkan bermakrifat. Kalau kita sudah sampai di situ, Allah sudah memperkenalkan dirinya kepada orang yang mau diperkenalkannya. Nah, jadi iya, untuk dapat Allah mengenalkan dirinya, kita seperti orang sakit yang sedang mencari obat sampai iya, ketemu iya, obatnya. betul. Aku aja dulu sampai sakit itu setengah setengah tahun itu kayak sakit jiwa, kayak gemetar was-was gitu dalam pencarian Tuhan ini. Saya nggak bohong. Iya. Hmm. Guru ke sana kemari nggak ada yang cocok, nggak ada obatnya. Rupanya obatnya di Ustadz Enjoy. Ya, saya kenal Ustadz Enjo ini di bulan Ramadan kemarin, tapi beliau lama menghilang. Waktu itu saya bercerita dengan dia tentang persembahan sama saya waktu itu berduaan aja sama dia. Tiba-tiba ada satu masuk, karena yang satu masuk nggak anu, lalu Ustadz Enjoy sudah dulu kita ya, waktu itu beliau tahu saya ini kan kopi, ikon anu konten saya itu kopi, sekarang saya ganti nama panggilan saya sendiri. Nah, Kalau sudah begini Pak, artinya semua huruf dan kata malu kita. mm-mm. Kadang-kadang melihat saudara kita sedang berbahasa lain dengan bahasa kita, kita selalu bahasa apa itu? Kalau Iya, kita sudah tahu betul-betul Allah itu memperkenalkan malu kita. Karena mm-mm. semua bahasa itu bahasa yang datang dari hasil pengenalan dia Iya, malunya kita. Karena Allah tidak ada menekankan kepada kita untuk paham arti, paham iya, makna. Yang Allah iya, inginkan itu setelah engkau mengenal aku di situ engkau tahu. iya, betul. Makanya kata Allah dalam Al-Quran, atau ketika engkau mau tulis tentang aku, tidak akan mampu engkau tulis, habis pun air di lautan. Bahkan pohon pun dah habis, tidak akan mampu. Karena satu air saja di Indonesia ini aja, bahasa Bugis wae, bahasa kami Banjar Banyu, bahasa Jawa Banyu. Situ satu air saja, belum tentu di negara lain. Nah, Iya, disinilah kita, oh luar biasa pengenalan Allah ini. mm-mm. Mudah-mudahan kita semuanya dipilih oleh Allah untuk bisa mengenal. Amin. Ya Rabbil Alamin. Silakan Abang Tauhid dan yang lainnya. Baik Gus, ini kan tadi Gus Ison ya bahwa eh di sini sangat penting arti mengenal ya, karena memang di sini kan ada sebuah hadits Qudsi mengatakan, aku adalah sebuah perbendaharaan yang Ya. tersembunyi. Aku ingin dikenali, maka aku ciptakan manusia agar aku dapat dikenali dengan dirinya. Nah, maksudnya di sini memang kalau kita bicara Allah dekat, Allah sudah menyatakan bahwa aku dekat, bahkan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Namun di sini bahwa Tuhan itu, Allah itu ingin dikenali. Bagaimana cara kita untuk dapat ya mengenali Allah tersebut dengan cara dan teknik apakah yang mungkin mudah dan sederhana untuk kita bisa dapatkan pengenalan Tuhan itu, saudaraku sang enjoy. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya bukan manusia atau bukan kita yang butuh Allah, tapi Allah lah yang butuh kita. Berarti Allah pula yang wajib berzikir kepada kita. Kita tak wajib berzikir kepada Allah, dan Allah pula yang wajib mengenal kepada kita. Kita tak perlu mengenal kepada Allah. Bagaimana mungkin kita mengenal Allah? Wong diri manusia bagian daripada Allah itu sendiri. Lanjut Abang. Baik, saya sedikit bernarasi kepada saudara-saudaraku semuanya. Saya dulu awalnya, saudara-saudara semua, saya mulai dari sebiji nasi. Saya menjadi berpikir, saya ini tidak bisa jadi nasi, tapi kalau nasi bisa jadi saya.
lalu saya air lagi. Itu Pak perjalanan hidup saya, perjalanan pribadi saya. Saya arahkan terus, baru saya dapat ketika saat itu saya seperti dibawa begitu. Nah artinya kita ini ada pengakuan ketidakbisajadian ini tadi, awalnya begitu dulu. Sampai ketika makan nasi, jangan makan dulu ketika makan nasi. Pandang betul-betul nasi ini. Kok saya tidak bisa jadi dia ya? Kenapa dia bisa jadi saya? Padahal dia ini kan biasa-biasa saja. Ini yang kadang-kadang yang menutup hijab kita, Pak. Iya, Sebenarnya. betul. Tapi kalau kita sudah mulai menyadari dari situ, satu biji nasi aja kita malu, Pak. Benar kata orang-orang terdahulu, hati-hati nasi jangan buang sembarangan. Ternyata di situ penuh dengan makna yang sangat dalam di situ. Luar biasa. Itu Pak yang saya awali, yang saya jalani selama hidup saya. Ketika saya bertemu dengan mursyid saya sendiri, barulah enak saya dalam perjalanan hidup saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi ini Pak Tauhid hanya berbagi saja ya. Itu yang saya alami pribadi saya sendiri. Tapi silakan mungkin barangkali ada pengalaman yang lain yang berbeda dengan saya. Semuanya juga benar. Semua benar. Alhamdulillah. Silakan abangku Emal Anudin. Silakan perkenalkan diri. Ya lanjut dulu Kang. Ya nyimak dulu. Oke, kalau dilanjut silakan abangku Kang Tauhid, silakan. Salam santun Mbah Hemal, selamat bergabung Mbah. Sama-sama Ya, kita masuk ke Iya grup Kang. saudara kita, Gus Enjoy. Saya Gus Enjoy ini sudah kenal lama ya. Beliaunya ada YouTube kan sudah dari tahun 2020 kalau nggak salah. Memang kalau kita sudah enjoy ya. Cuman saya mau tanya nih kepada Gus Enjoy. Apakah ketika kita sudah enjoy ya, apakah kita setelah kita sudah merasakan ya atau sudah mengalami keenjoyan ini sudah menjadi jaminan ketika saat kita melepaskan raga tubuh kita ini, kita akan masuk di alam sana juga akan mendapatkan keenjoyan gitu Bang. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebanyakan manusia memahami alam sana atau alam bakah atau alam setelah kematian itu dipahami besok. Akan tetapi sebenarnya alam bakah, alam lain, ketika manusianya sudah menyadari bahwa dirinya sebenarnya Adam, tidak ada, tidak wujud, tidak hidup. Nah, bila manusianya sudah Adam, tidak wujud, tidak hidup, bagaimana mungkin bisa merasa-rasakan? Tentunya semua rasa itu hanya milik si enjoy atau milik Allah itu sendiri. Begitu abangku. Baik, berarti kita harus duduki bahwa kita lah sang enjoy itu sendiri ya Bang ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang manusia selama ini takut beriman kepada bahwa dirinya itulah Allah, takut mengakui itu. Kenapa? Takut murtad. Padahal sudah murtad kok takut murtad. Lanjut abang. Iya, benar saudara. Terima kasih Tuan Anjoy. Jadi memang kita tidak boleh ragu lagi untuk mengatakan bahwa sejatinya kita itu adalah Allah itu sendiri. Kitalah sang maha enjoy itu sendiri. Mantap. Kitalah Allahumma shalli ala Muhammad. kesadaran itu sendiri ya. Mantap. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi. Kita Boleh diperintah nggak, Pak untuk Tuan mengakui Enjoy itu. ketika sudah seperti Akhirnya itu, kita dapat bolehkah perintah, aku berkata bahwa kita yang ada di room ini adalah ya secara energi atau secara ruh adalah secara kesadaran adalah kita sesama enjoy atau sesama Tuhan itu sendiri. Betul sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Memang tergantung manusianya.
Bila manusia masih dikuasai hawa nafsunya, maka ia tidak mau disamakan dengan orang lain. Namun bila manusianya sudah menerima Tuhannya sebagai Tuhan, maka ia sudah tidak memandang diri manusianya lain, diri manusianya lagi, apalagi manusia yang lain. Yang penting enjoy saja nonton Allah sambil makan popcorn. Lanjut, Abang. Tuhan enjoy. Masya Terima Allah. kasih. Ini adalah sebuah keselarasan. Kita berbicara hasil dari pengalaman, ya, sehingga pengalaman itu adalah sebuah perjalanan otentik, objektif, bukan katanya, sehingga kehidupan kita enjoy saja. Ya. Salam Lombok. Nah, sekarang saya tanya lagi kepada Tuanku Enjoy. Masa saya terus yang ditanya, Abangku? Yang lain kan banyak, Abangku. Silakan yang lain ditanya, Abangku. Saya mau enjoy dulu, ngerokok dulu. Iya. Moga-moga, Lur. Lanjut, Lur. Enjoy saja, Lur. Abang Emal, ayo silakan Abang Emal. Wah, kalau semua pada enjoy ya ginilah sepi akhirnya. Ya inilah alam kosong. Itulah, Lur. Tidak. Saudara kita sudah nyampe kepada dimensi enjoy. Apalagi yang mau kita bahas? Apalagi yang kita bahas? Ya. Nah, inilah saya mengharapkan kepada tuan-tuan yang suka enjoy, ya, bersiap sedialah untuk menjadi pekerja-pekerja cahaya, pejuang-pejuang semesta untuk menjadikan saudara-saudara kita yang lain juga hidup, ya, dengan keenjoyan. Ketika dunia ini semuanya hidup dalam keenjoyan, maka tidak akan pernah akan ada sebuah peperangan, sebuah keributan, ya, sebuah saling, ya, hantam menghantam. Yang ada hanyalah cinta, cinta dan cinta kasih dan sayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah warisan al ulama warasatul anbiya. Anda adalah pewaris para nabi. Lanjut. Lanjut aja. Jika sudah enjoy, Tidak ada penolakan. sulit lagi untuk aku berkata-kata, wahai saudaraku, Tuan Enjoy. Saya sering mengikuti Bang saudaraku Enjoy Bang Tauhid ini, tapi malam ini kuliah dia lepas ketawanya. Iya, Gus. Jadi ketika saya membuka room, kemudian saya berbicara tentang keenjoyan. Rupanya kan di bawah ini kan beraneka ragam, Gus, sehingga di sini kita harus bersikap arif dan bijaksana. Ya, gitu. Jadi terkadang kita berbicara di dimensi enjoy, cuman kan yang di bawah ini masih belum nyampe kepada keenjoyan. Inilah disinilah kadang-kadang kita masih harus membuat diri kita tetap enjoy. Namun yang di bawah ini kan terus saja nyerang, Gus. Tapi sampean bijaksana, saya liatin ketika sampean menanggap itu sampai bijaksana. Kan saya berusaha enjoy. Menyikapi dengan enjoy tetap. Iya. Makasih Abah Hison. Makasih. Berarti sudah pernah masuk ke room saya juga. Iya. Pernah. Makasih Saudaraku Tauhid. Ketemu di sini. Iya, sama-sama, Bang. Saya pun juga sering masuk ke roomnya Bangku Tauhid. Iya. Enjoy saja. Jadi kalau sama Tuan Enjoy mah, saya cuman tadi bercanda aja, cuman biar kita saling tambah cinta gitu aja. Biar rame ya, memang ya. Dia memang begitu, dia asik bercanda. Luar biasa. Cuman jangan bercanda tawa loh, Bang. Salam. Izin follow buat sahabatku semuanya. Ya, silakan abang-abangku. Karena kita sudah puluhan tahun sudah lelah kiranya kita ditakut-takuti dengan dogma-dogma agama. Ya kan, Bang? Iya. Betul sekali. Betul. Betul sekali. Inilah tugas-tugas kita untuk mendobrak. Tugas-tugas kita untuk
ya membongkar burung-burung dalam sangkar itu, tuanku Enjoy. Ya. Maka saya harapkan tuan-tuan yang ada di sini, kita harus mau membuka diri, kita harus mengorbankan ketulusan kita, keikhlasan kita untuk menyampaikan kebenaran ini. Ya, media sosial ini gunakan. Ya, gunakan. Untuk apa? Untuk kita menyampaikan dari hasil pengalaman kita, ya, ceritakan pengalaman kita sehingga teman-teman yang lain juga bisa terus melanjutkan perjalanannya sehingga dia benar bisa menjalani hidup ini dengan enjoy. Nah, gitu. Seperti itu. Alhamdulillah, agama apapun, keyakinan apapun, aliran apapun, bila didalami dengan enjoy, maka akan terjalin kasih sayang, abangku. Betul. Karena di dimensi enjoy ini kita sudah tidak melihat agama apapun, suku apapun, ya, ras apapun, karena memang kita lihat semuanya adalah sebuah keenjoyan gitu ya, Tuan Enjoy ya. Di sini nggak ada agama, Pak, yang ada Tuhan. Bang Tauhid, berarti Bang Tauhid, walaupun mungkin agama lain bisa kita sampaikan di kajian enjoy-nya ini. Sebenarnya bisa, cuman mungkin kita cara tablik, cara menyampaikannya harus menyesuaikan dengan tahapan-tahapan sesuai dengan keyakinan. Mungkin kita membuat sebuah perumpamaan sehingga dia bisa tercerahkan. Memang ini hal yang gak mudah. Kita menyampaikan sesuatu yang hakikat, sementara juga orang ini berbeda agama, namun tetap bisa. Nanti semesta akan memberikan sebuah kecerdasan sehingga kita mampu untuk membuat perumpamaan dari pengalaman kita sehingga dapat dipahami saudara-saudara kita yang sedang dalam proses perjalanan pencarian tentang kesejatian diri tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya pun di YouTube juga mengkaji tentang kitab Injil, abangku. Sungguh indah Injil itu juga, indah juga ajarannya. Namun bagi yang tidak memahami ya tidak akan menemukan keindahan. Namun bila hati kita enjoy indah, memandang apapun jadi indah. Lanjut. Betul, Ustadz. Betul. Lantaran terdogma agama, saya gila dibuatnya, Ustadz. Ditakut-takutin lah, kamu nanti masuk neraka kalau nggak gini-gini. Ya bisa gila lah aku dibuatnya terdogma agama. Tapi setelah enjoy nggak ada lagi yang ditakut-takutin lagi. Kulo izin turun dulu. Iya, Kang Mas. Kemana? Ayo. Baik. Saudara. Salam enjoy selalu. Enjoy selalu, abang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana nih kalau sudah enjoy semua, mau apa lagi nih? Iya. Betul ini. Enjoy. Jadi akhirnya ketika kita sudah sesama enjoy di sini, sudah nggak ada lagi kita ini peperangan di sini. Hingga aku pun ingin undur diri ya, Tuan Enjoy ya, karena semuanya sudah enjoy. Terus kan nggak bisa juga, ya. Betul. Sama cahaya, jadi, ya kita tetap harus cahayai. Jadi maknanya cahaya Tuhan setelah enjoy turun lagi jadi manusia, rame lagi, ya kan? Tapi yang penting enjoy saja. Nanti masuk di room lagi, rame lagi, ya kan? Memang begitu, kodratnya begitu. Jadi awalnya Tuhan sendirian, lalu Tuhan menciptakan manusia, diramaikan manusia. Kan semuanya ulah Tuhan sendiri, ngapain kita ribut? Iya betul, Ustaz. Itulah sebenarnya sandiwara cinta di alam semesta ini ya sandiwaranya kita sendiri kan gitu. Kalau nggak seperti itu kita tidak akan menyaksikan sebuah kelucuan dalam kehidupan ini. Sandiwaranya hidup. Iya. Sandiwaranya hidup. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah enjoy semua, alhamdulillah. Yang di bawah pun juga, saya harap pun juga enjoy. Paham atau tidak paham, yang penting tetap enjoy. Dan saya akhiri dulu ya Kang Mas ya, Abah Bunda ya.
Iya. Alhamdulillah, selamat Terima kasih, beristirahat. terima kasih. Sama-sama Ya, Bang terima Kum. kasih, Kang Enjoy. Aman sama-sama, terima Salam kasih. kasih teman saya. Terima kasih. Salam Rahayu, merdeka. rahayu, rahayu. Rahayu Uki. Salam merdeka, Kang Enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh.